Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata ekonomi. Semoga Anda dalam keadaan sehat ya, tetap semangat. Dan kita lanjutkan dengan materi berikut ini. Selamat datang, Ibu ucapkan, dan semangat untuk memulai pembelajaran hari ini. Ya, ini berdasarkan agenda pada hari ini kita mempelajari tentang siklus akuntansi pada perusahaan jasa, yaitu tahap pencatatan. Ada 5 tahap. Yang pertama ada karakteristik perusahaan jasa, peristiwa transaksi, sumber pencatatan akuntansi, pencatatan dalam jurnal umum dan perusahaan. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari sampai di poin keempat, yaitu jurnal umum saja. Buku besar akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, tujuannya yaitu supaya peserta didik mampu mendiskusikan tahap pencatatan akuntansi dan mampu menyusun tahap pencatatan tersebut secara cermat dan tepat. Untuk peraturannya sama seperti biasa ya, Nanda ya. Tahap pencatatan, di mana akuntansi pada perusahaan jasa ini tidak jauh berbeda dengan perusahaan dagang. Perbedaannya ia terletak pada proses kegiatan usaha dan produk yang dihasilkan dan berpengaruh terhadap lembar kerja yang digunakan oleh masing-masing perusahaan. Lalu, apa saja langkah-langkah tahap pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa? Mari kita lanjutkan. Pada tahap pencatatan, ya, nah ini ada karakteristik perusahaan jasa, di mana perusahaan suatu tidak berwujud, terus layanan harga suatu layanan dan yang ditawarkan perusahaan jasa sulit diukur, tidak dapat dipisahkan, keberagaman, dan tidak tahan lama. Sumber pencatatan akuntansi yaitu ada internal dan eksternal. Yang internal adalah yang digunakan di dalam perusahaan sendiri, tapi melibatkan pihak luar, dan tanpa melibatkan pihak luar. Perusahaan misalnya Memo. Kemudian bukti eksternal itu digunakan di luar perusahaan, misalnya kwitansi, faktur, nota, dan tes. Aturan pencatatan transaksi dalam akun, nah seperti ini. Ini lalu kita sudah mempelajari apa itu catatan transaksi ke dalam akun. Misalnya ini ada aktiva sampai dengan beban. Nah, jika menambah dia letaknya di mana, pengurangannya ada di mana. Nah, ini silakan Anda pahami lebih cermat ya. Kita masuk ke jurnal umum. Nah, jurnal umum yaitu media atau untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan jumlah yang ditentukan. Jurnal umum memuat tanggal, nama akun, nilai transaksi, sisi pencatatan transaksi, keterangan singkat tentang transaksi. Fungsi dari jurnal umum memiliki fungsi pencatatan, historis, analisis, instruktif, dan informatif. Untuk bentuk jurnalnya seperti ini ya. Nah, di mana tanggal diisi dengan tanggal, keterangan kolom akun diisi dengan nama akun, referensi dengan kode akun, debit, kredit diisi dengan nominal, nomor 6 ini halaman, dan kemudian nama perusahaan. Baik, apakah Anda merasa jelas? Nah, tuliskan beberapa tahapan dalam siklus akuntansi pada perusahaan jasa di buku Anda masing-masing. Coba dan pelajari. Nah, sebentar lagi kita akan melakukan latihan ya. Nah, seperti ini. Ini adalah soal yang akan kita bahas pada hari ini. Pada tanggal 1 sampai tanggal 29 ini merupakan transaksi yang harus kita buat jurnal umumnya. Bagaimana caranya? Nah, ini hasilnya. Dimana tanggal 1 itu
merupakan setoran modal awal, ada kas, perlengkapan peralatan sepeda motor, itu dimasukkan semua nominalnya. Kemudian di kolom kredit, modal yang bertambah senilai kas sampai sepeda motor itu berapa nominalnya, masukkan di kolom kredit. Kemudian nomor tanggal 2 itu membayar sewa tempat, berarti sewanya bertambah, kasnya berkurang senilai 12 juta. Tinggal masukkan di kolom debit dan kredit. Yang tanggal 10 membeli perlengkapan, yaitu kasnya berkurang, di kredit 1.500.000, perlengkapan juga bertambah 1.500.000. Tanggal 15 ini ada kas senilai 10 juta. Ini karena kenapa? Karena kita menerima pinjaman dari bank, maka akan bertambah utang banknya senilai 10 juta di kolom kredit. Tanggal 20 menerima pendapatan jasa, berarti kasnya bertambah di debit, pendapatan jasa di kredit itu bertambah senilai 9.500.000. Kemudian kita membayar gaji karyawan, berarti kas perusahaan kita berkurang senilai 8.850.000 dan beban gajinya bertambah 8.850.000 karena ini akan mempengaruhi berapa keuntungan yang akan kita peroleh. Ini ada latihan mandiri, silakan Anda kerjakan di buku yang masing-masing. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan nanti di WA group ya. Kita lanjut rangkuman kelas hari ini, di mana karakteristik perusahaan jasa adalah intangibility, interoperability, variability, dan verifiability. Rekap 2, formulir khusus yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi sejenis disebut akun atau perkiraan. Rekap ketiga, aktivitas meringkas dan mencatat transaksi perusahaan berdasarkan dokumen secara kronologis beserta penjelasan yang diperlukan dalam buku harian disebut dengan jurnal. Itulah rangkuman kelas hari ini. Dan untuk hari ini cukup sampai di sini. Silakan menyelesaikan latihan dengan baik dan jujur. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan kontak di WA group. Dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semua Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.